Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan mata kuliah komputer akuntansi Accurate. Pembahasan kali ini kita akan coba tuntaskan untuk pekerjaan atau proses setup database. Minggu terakhir sudah kita lalui setup database sampai ke inventory. Ya, sampai ke inventory. Insya Allah hari ini kita akan coba selesaikan setup database untuk kemudian nanti minggu depan kita sudah mulai memasuki pekerjaan-pekerjaan mengolah transaksi, baik itu pembelian, penjualan dan sebagainya. Baik, kita coba saja mulai. Kita akan buka file Accurate. Kita akan open. Oke. Password supervisor, copy paste. Oke. Oke, kita akan lanjutkan setup, quick setup, bahasa Inggris, next, advanced setup, next. Ini yang sudah kita lalui. Currency and company info kita sudah selesaikan. Ini sudah kita selesaikan. Kemudian account and other list ini juga sudah kita selesaikan. Kemudian customer and vendor juga sudah kita selesaikan. Walaupun beberapa mahasiswa ada yang mengalami kesulitan terkait dengan impor database ini. Setelah saya lihat, kasusnya adalah rata-rata format tanggal yang ada di sistem Accurate dengan di sistem PC atau laptop mahasiswa kebanyakan berbeda, sehingga letak kesalahannya kalau kita baca di notepad adalah invalid date format, ya, invalid date format gitu ya. Jadi tidak sesuai gitu kan. Nah, bagaimana langkah untuk mensinkronkan itu? Kita bisa mengaturnya di laptop kita, atau kita juga bisa mengatur di Accurate-nya. Jadi tinggal pilih salah satu aja. Kalau misalkan kita mengatur format date-nya itu di laptop kita bisa atur di sini nih. Tinggal klik aja. Ya, di sini kita tinggal diklik aja di sini, atur format date-nya. Gitu. Atau di sini ya, di settingan ini nih, mana format. Nah, time and ini ya, tuh speed region. Nah, di sini ya, date and time. Nah, di sini diatur. Ya. Tuh. Diatur di sini ya. Oke. Atau di atau di Accurate-nya. Nah, kalau di Accurate-nya gimana caranya? Di Accurate-nya seperti ini nih. Kita las dulu ya, atau saya ulang lagi ya dari awal ya. Nah, kayak gini kan posisinya. Bisa diatur di sini. Setup reference. Di sini, lihat di sini picture di ini nih, date
Nah, di miscellaneous ya. Format date. Nah, ini bisa diatur di sini. Ya. Artinya accurate-nya yang menyesuaikan ke sistem kita. Misalkan di sistem kita ini formatnya DD MM YY gitu ya. Kita ubah di sini DD MM YY gitu kan. Ini di sini juga DD MM YY gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Jadi tinggal pilih salah satu aja, apakah di di accurate-nya atau di sistemnya gitu ya. Nah, yang paling mudah kan di sistem kitanya gitu kan dibanding dengan di accurate-nya. Kalau di accurate-nya kan kayak tadi keluar dulu masuk ke preference gitu kan. Nah, kalau di kita kan tinggal ngubah aja di format di komputer kita gitu kan. Nah, seperti itu. Baru kita lanjutkan setupnya. Nah, kalau kayak gini kan saya udah keluar dulu nih. Oke, kita lanjut lagi. Saya baru masuk lagi nih ya. Masuk lagi ke setup dari tadi. Nah, oke. Next lagi, karena ini saya ulang lagi tadi, diganggu dulu atau di jeda dulu lah ya. Oke ya, jadi seperti itu. Itu yang sering salah seperti itu. Yang sering menyebabkan error. Yang sering menyebabkan error berikutnya adalah kalau misalkan formatnya sama dan segala macam gitu kan. Kadang-kadang ada error juga. Bisa juga di laptopnya. Ya. Bisa juga di installnya katanya. Install accurate-nya belum ini, biasanya itu Firebird-nya itu suka nggak ke-install gitu ya. Mungkin ketika menginstall ada lag lag internet atau naik turun tegangan gitu ya, sehingga akan jam ya. Jadi jam itu artinya lompat ya. Ada satu file misalkan skip, terlompati gitu kan, sehingga itulah yang menyebabkan error. Oke, next ya, ini udah kita lalui juga di sini. Yang terakhir adalah ke inventory di sini ya. Inventory. Info. Nah, ini ya terakhir ya. Terakhir sampai sini. Oke, materi hari ini kita akan masuk ke aset tetap. Ya, kita akan masuk ke aset tetap. Di menu aset tetap ini, di setup aset tetap ini kita akan mengimpor atau mengetik terserah ya. Fiskal FA. Fiskal FA itu adalah aset tetap pajak. Ya. Di sini ada fiskal type name ya, atau istilahnya nama aktifat tetap pajaknya gitu ya. Kemudian umurnya berapa tahun, metode penyusutannya bagaimana, kemudian nanti rate-nya seperti apa untuk pajaknya gitu kan. Nah, kemudian di sini FA type. FA type itu nama aset tetapnya seperti apa, kemudian pajaknya seperti apa, pajak. Kemudian di sini daftar aset tetapnya yang akan kita impor gitu ya. Nah, di di tabel atau di file database kita hanya mempunyai satu database, yaitu fixed asset. Oke, kita buka coba ya. Kita buka di sini file database-nya. Hanya ada daftar aset tetap. Nah, ini ya. Hanya ada daftar aset tetap. Padahal di sini ada fiskal FA tuh, ada impor ya. Kemudian FA type juga ada impor. Kemudian fixed asset ada impor. Nah, ini fixed asset yang akan kita impor adalah yang
daftar aktiva tetap di sini. Lalu pertanyaannya, Pak, kenapa kita nggak bikin dua file ini? Ya, dua file ini kenapa kita nggak bikin juga di sini? Ya, itu sih opsional ya. Kita bisa membuatnya di Excel atau kita akan langsung mengetikkan di sini. Sengaja saya tidak membuat file Excelnya supaya mahasiswa juga tahu bahwa tidak selalu dengan impor kita menginputkan data ke Accurate itu, tetapi secara langsung juga bisa. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai aja ke fiskal FA. Ya. Aktiva tetap pajak. Apa aja itu? Ya, apa aja itu? Oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang harus kita input di database untuk aset tetap ini yang pertama adalah fiskal FA. Jadi aset fiskal, jadi aset tetap pajak gitu ya. Aset tetap pajak. Jadi kita punya aset, kemudian pajaknya seperti apa sih aturan perpajakannya gitu kan. Nah, ini saya ada daftar. Nah, daftar aktiva tetap pajak di sini. Ini menurut perpajakan ya. Ini kita nggak bisa nggak bisa menentukan sendiri, tetapi ini berdasarkan ketentuan perpajakan. Misalkan di sini ada bangunan permanen. Ya, bangunan permanen ini umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Disusutkan menggunakan garis lurus di sini ya. Ini yang diakui oleh pajak gitu ya. Kemudian bangunan semi permanen 10 tahun. Umur ekonomisnya masih sama, metodenya adalah garis lurus. Kemudian golongan 1 garis lurus, golongan 1 saldo menurun. Ya, 4 tahun. Di sini straight line method. Nah, ini punten bukan straight line method. Di sini saldo menurun ya, decline. Nah, gitu ya. Menurun, garis lurus, saldo menurun, garis lurus, saldo menurun, decline. Nah, gitu ya. Kalau tidak disusutkan ya tidak disusutkan gitu ya. Ya, jadi kita akan coba mengetikkan saja, nggak apa-apa. Di sini satu bangunan permanen. Nah, kalau bangunan permanen itu artinya adalah bangunan yang melekat di bumi dan di tembok atau di beton gitu ya. Jadi permanen. Umurnya adalah 20. Metodenya adalah garis lurus. Straight line. Nah, rate-nya sudah otomatis. Rate-nya itu udah 5. Nah, kita nggak bisa ubah di sini. Nggak bisa. Ya, nggak bisa ubah. Karena ada ketentuan perpajakan. Terus kemudian yang kedua adalah bangunan semi permanen. Bangunan semi permanen. Umurnya 10 tahun. Ini straight line method juga. Nah, ini rate-nya 10 ya. Oke, kemudian golongan 1 garis lurus. Nah, ini biasanya golongan 1 garis lurus itu biasanya untuk kendaraan gitu ya. Untuk kendaraan, untuk peralatan gitu, SIN, ada ketentuannya. Ini umur yang 4 tahun di sini pakai garis lurus. Garis lurus. Nah, ini rate-nya 25. Kemudian golongan 1 saldo menurun.
golongan 1 saldo menurun. Ini maksudnya apa sih? Masing-masing sama nih ya. Dua-duanya sama, golongan 1 misalkan kita punya kendaraan golongan sama, dua-duanya golongan 1, kok bisa ya yang satu garis lurus, yang satu garis saldo menurun. Ini tergantung kebijakan perusahaan gitu kan, apakah mau menggunakan garis lurus atau saldo menurun gitu kan, karena di aturan perpajakan itu kan boleh kan ya garis lurus. Oke. Ini saldo menurun. Nah, gitu ya. Golongan 2 garis lurus. Nah, ini saya sih hanya sekedar ini aja ya. Kita coba mengetikkan satu-satu. Nah, kalau kita punya database sebenarnya kita bisa langsung impor kayak gitu ya. Jadi kita bisa coba lebih efisien mana gitu ya, diketikkan satu-satu atau diimpor. Memang sih kalau diimpor ya itu tadi ada beberapa, mungkin di antara kita ada beberapa yang gagal gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda nanti terbiasa atau sering menggunakan Accurate, nanti akan terbiasa lah, akan bisa menangani kegagalan-kegagalan itu penyebabnya apa gitu kan. Yang saya katakan tadi, formatnya yang tidak sinkron, salah mendefine atau mensinkronisasi gitu kan, atau nanti juga kemungkinan bakalan ada juga ketika kita melakukan atau mengerjakan suatu transaksi ya, pasti biasanya ada beberapa di antara kita lah gitu ya, ada beberapa terjadi error gitu ya. Nah, biasanya itu pengaruh di setupnya ya. Ada kan beberapa mahasiswa, Pak saya sinkronnya masuknya ke sini tapi nggak error gitu ya. Jadi masalah sinkronize itu yang tidak sesuai itu bisa error, bisa juga enggak, tetap jalan gitu kan. Tapi akan menjadi bom waktu atau akan menjadi masalah nanti di saat sedang kita mengerjakan suatu transaksi. Tapi jangan khawatir, itu bisa diperbaiki. Ya, kita bisa lihat di sini nanti ketika kita mengerjakan suatu transaksi, dia akan ngasih notifikasi lah ya, ngasih pemberitahuan bahwa Anda ini gitu ya. Nanti akan kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah di preferences yang tadi saya sampaikan ya, ketika mengubah format tanggal. Di situ juga ada gitu ya, preferences, atau kita akan edit di yang seperti ini ya, edit yang seperti ini, entah itu di setup yang lainnya lah, nanti ada lah setelah kita masuk ke sana, saya akan tunjukkan. Oke, kita lanjut. Golongan 2 garis lurus ini berapa? 8 ya, 8 tahun. Ini berarti garis lurus 12,5. Kemudian golongan 2 saldo menurun. Saldo menurun. Ini berapa tahun? Ini 8 tahun juga. 8 tahun. Ini saldo menurun. Golongan 3 garis lurus. Golongan 3 garis lurus 16 tahun. Oke, ini straight line. Kemudian golongan 3 saldo menurun 16 juga. Golongan 4 garis lurus 20 tahun.
Oke, tidak berwujud. Jadi di sini fixed asset ya. Kalau fixed asset itu kan aktiva tetap berwujud ya. Nah, di sini ada juga aktiva tetap tidak berwujud. Tidak berwujud. Satu garis lurus. Tahun garis lurus tidak berwujud tuh saldo tahun tidak berwujud dua garis lurus 8. Tidak berwujud dua saldo menurun 8. Tidak berwujud tiga garis lurus 16. Yes. 4. Tidak disusutkan. Ini apa? Ini 0 ya. Bukan berarti 0 itu tidak ada umur. Ada berumurnya, tapi tidak terhingga gitu maksudnya ya. Tidak terhingga. 0 berarti tidak bukan berarti tidak punya umur, tetapi tidak terhingga. Jadi tidak ada penyusutan karena tidak memiliki umur. Susah ya dihitungnya. Oke, ini fiskal FA atau daftar aktiva tetap pajak ya. Kalau kita punya aset tetap masuk ke golongan mana ini kebijakan perusahaannya. Kalau kita punya gedung berarti kita masuk ke bangunan permanen gitu ya, menetap di situ. Rate-nya 5, umurnya 20 tahun. Kemudian bangunan semi permanen ya, ini 10 dan seterusnya gitu ya. Kita punya kendaraan masuk ke golongan 1, golongan 2 atau golongan 3 gitu kan. Ini ada ketentuan perpajakan. Oke. Kemudian kita next, kita lanjut ke tipe ya. Next. Tipe aset tetap. Ya, tipenya apa gitu ya? Apakah bangunan, apakah kendaraan, segala macam. Nah, ini juga kita akan ketikkan gitu ya. Nah, kita tutup dulu ini. Nah, ini tipenya ya. Tipe aset tetapnya ada, nah ini ya, ada tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan 1, kendaraan 2 gitu ya. Ini dibedakan kendaraan 1
Misalkan kendaraan kantor ya, kendaraan kecil. Kendaraan 2 misalkan kendaraan yang gede, misalkan bis, truk dan segala macam misalkan. Di sini juga ada peralatan dibagi 2 juga, ada peralatan kantor, peralatan toko gitu ya. Nah, untuk penyusutannya setiap perusahaan berbeda-beda, bisa disatukan atau dipisahkan. Artinya penyusutan peralatan kantor ke beban penyusutan peralatan kantor. Peralatan toko juga sama gitu kan. Ada juga perusahaan yang menyatukan gitu, peralatan kantor sama peralatan toko disatukan, ada juga seperti itu. Oke, kita langsung ketikkan aja. Karena ini sedikit ya, kita bisa ketikkan aja. Oke, yang pertama tanah. Tanah tidak disusutkan. Tidak disusutkan tuh. Sorry. Tanah ini tidak disusutkan, paling bawah. Nah, yang kedua bangunan. Bangunan pakai fiskalnya bangunan permanen ya. Ini di sini ya. Nanti kita lihat bangunan permanen. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan ya tuh. Bangunan permanen. Kalau bangunan ya bangunan permanen kan gitu ya. Nah, tuh. Karena tidak disusutkan tipe fiscal type. Ini fiscal type di sini ya. Fiscal type-nya ini. Oke, kita lanjut. Peralatan kantor. Peralatan kantor. Ini masuknya ke golongan 1 garis lurus. Peralatan toko. Ini ke golongan 1 garis lurus sama. Kendaraan 1. Golongan 1 garis lurus. Golongan 1 saldo menurun. Golongan 1 saldo menurun. Kendaraan 2 golongan 2 saldo menurun. Nah, itu ya. Oke. Sudah kita selesaikan fiscal FA dan fiscal type-nya. Oke, next. Nah, kita selesaikan daftar aktiva tetap. Nah, karena ini banyak ya. Kita lihat di sini tabelnya. Nah, ini ya. Ini banyak ya. Ada berapa? Ada 8. Bukan berarti 8-nya, tetapi informasinya sangat banyak. Tuh ya. Maka dan kita juga punya database. Kita tinggal lakukan impor saja. Mudah-mudahan lancar dan berhasil. Oke, klik here to import from file. Kita buka. Filenya kita buka. Tolong buka daftar aktiva tetap. Ekstrak. Nah, ini ya. Jangan lupa dihapus dulu baris pertama. Nah, ya. Oke, sekarang kita
Sinkronisasi. Kode aktiva tetap. Aset code. Keterangan asset description. Ini apa nih, ketutup? Apa ya ini? Ketutup sebentar ya, saya cek dulu di modul. Oke, kita isi sembarang dulu ya. Ignore aja dulu, coba. Oh, sorry. Tipe aktiva tetap. Oke. Fix asset type. Nah, ya. Tanah, kita masukin tanah. Gedung, berarti bangunan. Kendaraan 1, kendaraan 1. Kendaraan 2, ya kendaraan 2. Peralatan kantor, peralatan toko. Ada lagi, oke. Kok taruh lagi? Oke. Ini apa lagi nih? Tutup. Quantity. Quantity. KTY. Nah, ini quantity. Ya. Tanggal beli. Ini sini nih ya, di kolom 4. Tanggal beli. Tanggal beli expenditure. Purchase date. Tanggal penggunaan, usage date. Masa manfaat, estimate life, tahun ya. Oke, kita lanjut. Harga perolehan. Harga perolehan. Harga perolehan. Harga perolehan expenditure. Penyusutan, depreciation method, non depreciable dan straight line method. Ya, gitu ya. Pertanyaannya apa? Tadi ada saldo menurun segala macam. Ya, betul. Di sistem ya. Tetapi di database Excel kita hanya ada 2, yaitu tidak disusutkan dan garis lurus. Jadi yang kita adopsi ke Accurate atau kita impor ke Accurate juga ada 2. Oke. Aktiva tetap pajak fiskal fixed asset. Seru. Aktiva tetap pajak, ya betul. Tidak berwujud, false. Intangible, false. Akun sumber dana, expenditure account. Opening
balance. Akun aktiva, aset account. Tanah ya ke tanah, gedung ya ke gedung, kendaraan ya ke kendaraan, peralatan kantor ya ke peralatan kantor, peralatan toko ya peralatan toko. Oke. Akun beban depresiasi, depreciation expense account. Beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan kantor, peralatan kantor, beban penyusutan peralatan toko. Satu persatu hilang ya di sini required payment-nya karena udah tersinkronis di atas. Akun akumulasi penyusutan, accumulated depreciation account. Akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan toko. Oke. Hilang lagi. Ting. Nah, gitu ya. Sudah selesai semua. Nah, kalau sudah yakin selesai, kita coba import. Klik import. Oke, ada 8 terimpor, 0 gagal. Mudah-mudahan kalian juga pada berhasil seperti ini ya. Kalau prosesnya benar, tentu saja kalian juga akan berhasil. Oke. Nah, ini ya. Ini yang sudah terimpor sama dengan yang ada di database Excel. Oke, itu ya tentang pick asset. Kita lanjutkan, next. Trial balance. Nah, itu ya. Sudah muncul di sini. Kalau kita perhatikan trial balance di sini. Trial balance ini, trial balance artinya neraca saldo. Kita perhatikan di sini, yang ada saldonya adalah akun-akun neraca. Ya, yang ada akunnya adalah akun-akun neraca. Sedangkan akun laba rugi itu semuanya 0. Kita lihat di sini penjualan 0, retur penjualan 0, KPP 0, beban angkut, biaya angkut, beban-beban 0 semua. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau kita dulu belajar akuntansi atau pengantar akuntansi, inilah yang disebut dengan akun real. Ya, akun real itu adalah akun neraca yang selalu dibawa sepanjang waktu. Ya. Dari tahun ke tahun akun neraca ini, nikas, piutang segala macam selalu ada, ya selalu terus dibawa. Sedangkan akun-akun beban, akun-akun penjualan, pendapatan atau akun laba rugi itu tidak akan dibawa. Ya, tidak akan dibawa karena dia tutup buku ya, karena dia ditutup. Kalau akun neraca itu akun real, akun yang selalu dibawa. Lalu ada pertanyaan, Pak, di sini kok nggak ada namanya akumulasi penyusutan? Nah, ini kan akun neraca juga gitu kan? Nah, ini kan ya benar ya. Di sini belum selesai. Nah, ini termasuk di sini opening balance equity ada seperti ini gitu kan? Ini maksudnya apa gitu kan? Nah, ini juga akun opening balance equity itu adalah akun tampungan, ya akun untuk menampung. Menampung apa? Menampung ini. Menampung apa namanya? Yang belum selesai. Nih, kayak laba rugi terrealisasi dan segala macam gitu ya.
kemudian dan segala macamnya ini masih belum ada, tampung di sini dulu gitu kan. Tampung di sini dulu, atau ada angka-angka yang tidak ada akunnya di akun di sini. Nanti akan kita sesuaikan ini. Nah, sekarang Pak, bagaimana cara mengisinya, akun penyusutan dan segala macam? Nah, jadi di Accurate ini ketika kita udah masuk ke trial balance, ada langkah selanjutnya adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan proses penutupan buku melalui period end. Oke, ya. Kita akan coba tutup buku melalui proses period end. Kita next aja di sini. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah preferensinya akan kita edit gitu kan? Kalau kita nggak edit ya kita lewat saja gitu. Kalau kita edit ya kita klik ini gitu kan. Maksudnya apa sih ini? Ini settingan sebenarnya ya. Mau diedit sekarang ya mangga silahkan. Mau diedit nanti juga sambil jalan juga nggak apa-apa. Sambil contoh aja, misalkan kita ngedit beberapa hal aja ya, kita edit. Contohnya misalkan gini, fitur. Nah di sini misalkan kemarin gitu ya. Kemarin kan kita pakai ini preferensinya adalah tentang persediaan ya, tentang persediaan barang dagangan kita gitu ya. Di sini ada multi warehouse gitu kan. Multi warehouse itu sebagaimana beberapa minggu lalu udah saya jelaskan bahwa setiap perusahaan itu terkadang memiliki beberapa gudang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita klik multi warehouse ya, jadi dia nanti di format di format pembelian atau penjualan nanti akan muncul gitu ya, bahwa produk itu disimpan di gudang mana gitu kan. Atau kalau kita beli gitu ya, kalau kita beli produk ini akan kita tempatkan di gudang mana gitu ya. Nah itu multi warehouse gitu kan. Kemudian ada warehouse quantity can no gitu ya. Ini maksudnya adalah setiap gudang itu, kalau kita klik ini, setiap gudang itu dibolehkan memiliki saldo nol atau ya gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita nggak punya saldo persediaan, kemudian kita jual, masih tetap bisa jalan gitu ya, walaupun barangnya nggak ada, seperti itu ya, baikan gitu kan. Tapi kalau kita nggak centang ini ya, warehouse quantity can lebih kecil daripada 0, nanti ketika kita jual, misalkan katakanlah kita punya persediaan di gudang 2, kemudian kita jual 3, secara logika kan kita nggak bisa jual barang kan ya, karena barang yang kita akan jual kurang 1 gitu kan. Nah, kalau kita klik ini nanti bisa ya kadang-kadang kan kalau kita jualan gitu ya, kita punya barang 2, ada yang beli 3, ya udah kita bisa gitu, 2 aja dulu gitu kan, 1 lagi nanti nyusul misalkan, dan seterusnya ya. Multi unit, use salesman juga, siapa yang jual barang menggunakan salesman gitu ya. Warehouse per item WPI ini juga kalau kita centang gitu ya, jadi artinya nanti per gudang barangnya adalah kita simpan di per gudang. Kalau yang tadi multi warehouse itu artinya semua barang disimpan di gudang itu ya. Mohon maaf salah tadi ya. Oke, kita coba aja di sini, kita akan checklist warehouse per item. Nanti akan saya jelaskan juga nanti ya ke depannya lah pada saat kita melakukan transaksi. Nanti kalau misalnya kita klik ini nanti akan muncul seperti apa nanti di formnya. Kalau kita nggak klik ini seperti apa. Oke, kita coba. Biasanya di sini warehouse per item, di sini ini penting sekali nih, kita akan
klik aja di sini ya. Ini untuk ngecek nantinya ya, untuk ngecek juga di sini, untuk ngecek juga bahwa barang-barang kita di gudang ini apakah sudah benar menyimpan di gudang ini. Kemudian kita juga bisa mengecek ketersediaan barang-barang kita yang ada di gudang gitu kan, apakah sudah menipis atau masih banyak. Oke gitu ya, ini salah satunya. Ini sambil jalan masih bisa diedit-edit lagi. Oke, kita langsung next. Nah ini ada ucapan selamat, kita sudah menyelesaikan setup database dan Accurate siap digunakan gitu ya. Nah, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa kita sebelum menggunakan Accurate kita harus melakukan proses tutup buku gitu ya. Kita finish dulu. Nah, ini ya. Nah, ini artinya kita sudah bisa melakukan suatu transaksi-transaksi gitu kan. Ada GL, ada cash bank, inventory, sales, purchase, fixed asset, list, RMA dan seterusnya gitu ya. Kita bisa melakukan transaksi, melakukan pengolahan transaksi lah ya. Pak, bagaimana kalau tidak dilakukan period end? Bisa nggak kita melakukan suatu transaksi, mengolah suatu transaksi atau menangani suatu transaksi? Bisa saja, tapi nanti informasinya akan keliru ya, karena tidak dilakukan penyesuaian dulu. Oke, kita akan lakukan period end. Caranya gimana? Ya, caranya mudah sekali. Di sini ada GL, ya, klik GL di sini. Ada di sini namanya period end di sini. Ya, kita period end di sini. Oke, kita period end. Klik period end. Nah, periode apa yang akan kita tutup? Gitu ya. Apakah Oktober, November, Desember dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini di modul itu ya, di modul itu kapan gitu ya. Di modul itu kapan period end-nya. Nah, ini period end. Di sini kan Desember ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ya. Desember 2019. Desember 2019. Kita lihat transaksinya coba ya. Kita lihat transaksinya. 2 Januari, berarti kita tutup 31 Desember 2019. Nah, gitu ya. Kita tutup 31 Desember 2019. Berarti di sini Desember tahun 2019. Nah, ketika kita menutup period end, perhatikan bahwa dolar pada saat penutupan berapa, ya, berapa rate-nya. Nah, gitu ya. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengakui apakah ada kenaikan nilai ya terhadap mata uang asing gitu ya. Dulu kita transaksinya berapa dolar, rate-nya berapa gitu ya. Nah, pada saat penutupan ini berapa rate-nya? Apakah nanti akan terjadi selisih untung atau selisih rugi yang belum direalisasi? Nanti kan akan ditangani atau masuk ke unrealized gain or loss kan gitu ya. Oke, di modul ini rate-nya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 12.000. Ya. Lihat modul di awal ya, itu 12.000. Oke, kita langsung tutup saja. Oke. Nah, selesai. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Apakah sudah ada sekarang akumulasi penyusutan. Nah, gitu ya, kita lihat ya. Financial, caranya adalah lihat financial statement ya, financial statement di sini. Oke, di sini bisa kita lihat
bisa financial statement atau general ledger ya, boleh. Kemudian kita lihat trial balance. Klasik aja, terserah mau pilih yang mana ya. Kita lihat klasik aja lah. Klik. Kita lihat 31 Desember 2019. Include zero balance, baikkan aja. Nah itu ya. Nah ini. Nah kita lihat sekarang akumulasi penyusutan sudah nampak. Padahal tadi di trial balance setelah setup 0, ya kan? Nah ini udah nampak nih, udah nampak di sini, ya. Nah gitu artinya ya. Sudah nampak di sini. Oke, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, tadi yang selisih mata uang gimana Pak unrealized itu? Ada yang tahu nggak? Unrealized itu kan komponen OCI, berarti di neraca tidak ditampilkan, tetapi ditampilkan di laporan laba rugi komprehensif. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kita sudah tampil nih akumulasi penyusutan. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah di sini masih ada modal, ya. Modal. Padahal di sini mestinya modal saham kan ini, tapi nggak apa-apa lah ya, modal gitu kan ya. Kemudian di sini ada opening balance equity gitu ya, opening balance equity. Opening balance equity-nya segini nih, 1.071. Nah, ini kan akun apa namanya? Akun tampungan gitu ya. Oke. Nanti akan kita pindahkan. Pindahkannya kemana? Nah, gitu ya. Pindahkannya kemana? Kita pindahkan biasanya ke laba ditahan. Pak, kok nggak ada di sini laba ditahan? Nah, gitu ya. Tadi kan kita nolnya itu nggak kita checklist gitu ya, maka yang nol itu tidak tampil. Nah sekarang coba kita akan checklist ya yang nolnya. Oke, ulangi trial balance. Nah kita ganti dulu yang tadi Desember 2019 31, zeronya kita checklist. Nah kalau zeronya kita checklist, nanti yang nol akan ada nampak. Nah banyak ya, banyak tuh. Ya tuh, pendapatan segala macam nggak ada kan, penjualan segala macam tuh ada ya. Tuh sekarang nampak tuh ada semua. Nah ini laba rugi transaksinya kok Pak, kata Bapak ada selisih. Kan saya bilang tadi rate-nya ini kan 12.000 ya pada saat kita buka di awal ya. Pada saat kita buka di awal impor coa ya, chart of account 12.000. Itu kan rate-nya kan di awal itu setup ya. Nah, sekarang juga masih 12.000. Jadi enggak ada selisih. Kalau kita misalkan rate-nya 12.500 misalkan, nanti ada selisih di sini masuk. Lupa ini kan katanya akun laba rugi. Kenapa di sini masuk ke neraca? Ini bukan neraca, tetapi trial balance. Jangan salah, trial balance itu bukan neraca. Walaupun kata-katanya neraca saldo gitu ya. Tapi di sini masuk semua trial balance. Oke, kita lihat di sini ada akun-akun yang harus kita sesuaikan. Nah ini ya. Nah ini laba ditahan, return earning. Pak ada dua nih Pak, ada laba ditahan, ada return earning gitu ya. Mau masuk mana Pak? Terserah pokoknya. Karena ini bahasa Indonesia semuanya, ya udahlah pakai bahasa Indonesia aja ya. Tolong sepakat ya, masuk ke laba ditahan. Jadi, nah di sini akan kita pindahkan ya. Akun opening balance equity yang seharga segini akan kita pindahkan ke laba ditahan di sini, ya, agar nantinya
akun tampungan opening balance equity ini akan pindah ke laba ditahan di sini. Oke, gitu ya. Caranya gimana? Nah, kita lihat sekarang. Ya. Kita lihat di sini opening balance equity-nya adalah di kredit. Laba ditahannya 0 di sini ya. Nah, kalau kita akan memindahkan suatu akun opening balance equity ke laba ditahan, apa yang terjadi? Di sini di kredit. Supaya ini jadi 0 nih, opening balance equity-nya jadi 0, maka opening balance equity-nya nanti akan kita sesuaikan menjadi debit kan gitu ya. Nah, kemudian laba ditahan di kredit. Oke, sekarang kita catat dulu jumlahnya supaya nggak lupa gitu ya. Supaya nggak lupa, angkanya adalah 1071 291 250. Oke, ya, ini ya. Ini kita catat. Nah, ya di sini ya. 1071 250 sama dengan kayak di modul. Nah, gitu ya. Oke, kita tutup dulu di sini. Cara menutupnya di mana? Cara menutupnya. Nah, gitu ya. Cara menutupnya di mana? Bisa di jurnal voucher gitu ya. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, tapi di jurnal voucher di sini. Kita klik jurnal voucher. Jurnal voucher itu adalah jurnal umum. Oke. Jurnal voucher nomor berapa? Nah, kita belum punya nomor nih. Nomor berapa? Coba kita lihat di buku lab, buku modul ya. Di buku modul nggak ada ya. Ya udah, kita sembarang aja ya. Oke, abaikan aja nomor sekian aja. Nah, kemudian tutup. Desember juga 31. Oke, menutup opening atau OB ya, opening balance OBE, opening balance equity ke laba ditahan, gitu aja lah ya. Oke, kita lihat apa tadi katanya opening balance equity. Kita cari opening balance equity. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah, di debit kan tadi dia posisinya di kredit nih, supaya jadi 0 dia. Kita akan debitkan dia. Berapa angkanya tadi? 1.071.291.250. Enter. Enter, enter. Nah, gitu ya. Nah, ditutup kemana katanya tadi? Ditutup ke laba ditahan. Kita cari laba ditahan. Nah, ini ya, laba ditahan. Jangan unicorn, kita tinggal enter aja. Klik, enter. Nah, kita yang di kredit nggak harus ngetik lagi, tetapi sudah otomatis ya. Nah, otomatis kan. Oke, udah ya. Ini jurnal voucher, tanggal penutupannya segini ya. Oke. Nah, ini ya, tuh benar ya, 1.071 sama ya. Nah, setelah sama, kita tinggal save and close. Kalau save and new berarti ini disimpan, tetapi kita akan dibawa ke jurnal voucher di sini juga, gitu ya. Jadi artinya Accurate memberikan kesempatan untuk apakah gitu ya, akan disesuaikan lagi yang akun-akun lainnya gitu ya. Kalau save and close, dia akan menyimpan dan akan keluar dari menu ini. Kita save and close. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang tadi, apakah sudah berpindah financial statement lagi, general ledger, trial balance klasik, tanggalnya
tahunnya dulu kita ubah ya, 2019, tanggalnya 31. Nih mau di ini nggak usah lah ya, lihat. Nah sekarang yang 1M tadi 1,71 itu udah pindah ke laba ditahan. Opening balance equity-nya sudah tidak nampak lagi. Ya, balance ya 9,552. Oke. Nah. Oke, itu ya. Itu setup sudah selesai hari ini, ya. Jadi nanti kita sudah mulai bisa mengerjakan transaksi-transaksi selanjutnya ya. Ada cash and general ledger ya, kita akan menangani ini ya. Periode tadi sudah ya. Jurnal voucher ini jurnal umum. Kalau kita ingin melihat laporan keuangan ada di financial statement. Kemudian kalau kita melihat chart of account, kita bisa dicoak di sini ya. Kita bisa melakukan penambahan, edit, delete dan segala macam ya. Jadi kalau ada akun baru kita nambahnya di sini ya. Jadi jangan di setup lagi yang dari awal tempo hari ya. Jadi kita bisa mengedit dan segala macam di sini, bahkan ngeprint, import file dan segala macam bisa di sini ya. Dicoba gitu kan. Kalau kita mau lihat laporan keuangan adanya di sini ya. Silahkan ya. Di sini ada warehouse segala macam, ada di sini inventory, warehouse segala macam. Walah, banyak banget di sini report-reportnya ya. Banyak mahasiswa kita yang mengambil skripsi komputer akuntansi adalah memanfaatkan ini semua ya. Komputer akuntansi accurate gitu kan. Nah, kemudian jurnal voucher tadi udah kita kerjakan satu ya, untuk menyesuaikan akun, termasuk juga membuat jurnal-jurnal yang tidak bisa ditangani di jurnal pembelian, jurnal penjualan, pengeluaran kas dan segala macam, bisa dilakukan di jurnal voucher. Nah kemudian period end tadi sudah kita kerjakan, itu untuk menutup akun. Kemudian company info tadi tempo hari kita sudah melakukan di setup. Tapi nanti ketika kita akan melakukan edit tentang company info tidak harus melalui setup, tetapi melalui company info di sini ya. Tuh ya, kita tinggal di input aja di sini. Counting period, warning segala macamnya gitu ya. Kita bisa termasuk pajaknya. Nah, ini ya. Gitu. Terus currency. Nah, di setup juga dulu udah pernah kita inputkan. Nah, kalau ada penambahan atau edit kita bisa melakukan di sini. Tuh ya. Ada penambahan, edit, bahkan dihapus gitu. Dan seterusnya ya, cash and bank, ada rekonsiliasi bank dan segala macam, inventory ya, sales, purchase, fixed asset dan segala macam. Nanti akan kita pelajari satu persatu sampai tuntas. Ya, mudah-mudahan Anda setelah mempelajari mata kuliah ini Anda akan mahir ya menggunakan aplikasi Accurate dalam menangani kegiatan-kegiatan, khususnya mengolah transaksi-transaksi ya yang ada di perusahaan, baik menengah maupun kecil, bahkan besar juga itu. Baik, sampai di sini aja pelajaran tentang setup. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan setup database di Accurate ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa menuntaskan seperti halnya yang saya tadi sudah paparkan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, Anda bisa mengirim pertanyaan menggunakan WA saya. Insya Allah nanti akan saya balas ya satu persatu, walaupun ya karena kesibukan kita masing-masing agak telat mungkin biasanya ya. Silahkan. Kemudian tolong sebagaimana biasa ya, tolong Anda kerjakan tugasnya, yaitu tugas melanjutkan setup database ya.
Ya, tempo hari kita sudah mengerjakan sampai item atau inventory ya. Tolong sekarang kamu kerjakan lanjutannya, yaitu tentang fixed asset tadi ya. Fixed asset sampai ke bikin penyesuaian yang barusan tadi ya, untuk menyesuaikan opening balance equity ke laba ditahan sampai sini. Nah, kemudian kamu kirimkan filenya ke GCR, yaitu PT Alam Asri nama kamu gitu ya, filenya dalam bentuk GDB gitu kan. Nah, bagi mahasiswa ya, bagi mahasiswa yang kesulitan, yang tempo hari misalkan, Pak saya gagal terus segala macam, jadi ngirim filenya agak telat segala macam, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, silakan aja, asal apa? Asal kegagalan Anda tolong komunikasikan ke saya, sehingga nanti penilaian saya juga akan saya pertimbangkan. Dia ngirim telat karena gagal gitu kan. Saya tidak akan mempertimbangkan kalau misalkan kalian ngirim telat karena memang sengaja telat gitu ya. Artinya pekerjaan yang kemarin misalkan tidak dikerjakan, kemudian dikerjakan sekarang gitu ya, digabung gitu kan, tanpa pemberitahuan sama sekali gitu kan. Itu artinya memang mahasiswa itu memang tidak mengerjakan gitu kan, atau mungkin dia berpikir gini, filenya kan diakumulasi gitu kan, sehingga ya udah nanti aja sekaligus ngirimnya gitu kan. nggak bisa seperti itu gitu ya. Saya memeriksanya itu parsial, misalkan minggu pertama saya meriksa sampai sini, selesai semua saya periksa, kasih nilai gitu kan. Nah, nilainya memang saya nggak berikan dulu gitu ya, gitu. Kemudian minggu kedua saya nilainya dari mana? Dari parsial tadi, dari ini ke sini gitu kan. Nah, minggu ini saya nilainya dari mana? Ya dari aset tetap sampai ke penyesuaian. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang telat ya saya nilainya dua ini dan ini, saya tengok lagi lah ke sampingnya, saya tengok lagi gitu kan. Kalau yang telat gitu kan, yang telat dengan catatan dia ngasih info ke saya, bahkan ngasih gambar, Pak saya gini terus Pak gitu kan, nggak bisa nih Pak, tapi saya berusaha terus. Banyak mahasiswa yang saya coba terus Pak, saya coba lagi, tanya ke teman, bila perlu lihat di Google, di video dan segala macam mengatasi kegagalan itu gitu kan. Jadi saya memperbolehkan Anda itu setiap kali ada gagal atau apa caranya, silahkan Anda tidak hanya melihat dari video saya, tetapi Anda juga bisa melihat dari tutor-tutor lainnya. Saya tidak mengharamkan itu, silahkan aja, tambah pinter Anda ya. Silahkan, zaman sekarang itu zaman canggih gitu kan. Silahkan, tidak hanya dari saya, tetapi dari tutor-tutor lain juga nggak apa-apa ya, sepanjang itu baik buat Anda, membawa menambah ilmu buat Anda, ya saya anjurkan, silahkan ya, itu gratis kok semuanya gitu ya. Jadi seperti itu ya, tolong kerjakan tugasnya sampai jurnal penyesuaian untuk menutup opening balance equity. Nanti insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan ke modul transaksi pembelian ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke pembelian dan seterusnya sampai selesai. Baik, sekian aja pelajaran setup database ini sudah berakhir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.